Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Insinyur Rianti Dewi Sulamet Aryo Bimo, ST, Engineering IPM, selaku Ketua PKM. Yang terhormat, Ketua Jurusan Teknik Mesin, Bapak Daisman Purnomo Bayu Aji, ST, PhD. Yang terhormat, pemateri Bapak Insinyur Yoska Oktaviano STMT, Bapak Insinyur Amal Witono Hadi MT, Bapak Insinyur Hari Munandar STMT, Bapak Muhammad Fadlan STMT, dan Bapak Aska Aulia STM Engineering. Serta yang kami hormati segenap peserta pengabdian kepada masyarakat yang hadir pada pertemuan ini. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bertemu pada siang hari ini pada Jumat 10 Agustus 2024 dalam acara Pengabdian kepada Masyarakat PKM Pengenalan dan Karakterisasi Material ke-6. Acara ini yang diselenggarakan oleh Laboratorium Metalurgi Fisik Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Trisakti, lalu ada sesi foto bersama, selanjutnya ada sambutan lalu mengisi pretest, lalu dilanjutkan oleh moderator dan masuk ke sesi pemaparan materi yang pertama, lalu masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua, pemaparan materi ketiga, dan terakhir pemaparan materi yang keempat. Lalu sesi tanya jawab, foto bersama, mengisi umpan balik pelatihan atau kesan dan saran, lalu penutup. Baik, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Trisakti. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Universitas Trisakti, pusat biakanya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa. Berkibarlah panci-pancimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan
kita masuk ke acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Bapak Daisman Purnomo Bayu Aji, ST PhD. Kepada Bapak Daisman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Linggar. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Program PKM pada siang hari ini, Profesor Yanti. Terima kasih juga kepada anggota tim, dosen yang mengisi acara PKM hari ini. Kami dari jurusan sangat senang sekali dengan diselenggarakannya program pengabdian kepada masyarakat siang hari ini. Program PKM ini kami informasikan kepada peserta PKM ini adalah kewajiban dari dosen untuk mengaplikasikan keahlian, kemampuannya dari akademisi untuk masyarakat. Dan untuk topik hari ini yaitu mengenai pengenalan dan karakterisasi material. PKM ini merupakan seri dari beberapa kegiatan ya dari tahun-tahun sebelumnya dan hari ini tuh yang ke-6. Nah, seperti biasa topik ini sangat menarik ya, sangat penting. Saya pribadi sangat tertarik dah dengan topik-topik ini. Kepada para peserta, Anda sangat beruntung bisa memperoleh ilmu pengetahuan dari dosen teknik mesin Trisakti ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, selamat menikmati kepada para peserta ya. Semoga dengan PKM ini Bapak Ibu peserta, Mbak dan Mas peserta bisa memperoleh ilmu mengenai material dan juga teknologinya. Baik, demikian sambutan dari kami dari jurusan Teknik Mesin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Daisman atas kata sambutannya. Hadirin yang kami hormati, sebelum itu kami memohon pada seluruh peserta untuk mengisi pretest dalam rangka pengevaluasian yang telah di-share oleh panitia pada kolom chat. Kepada Bapak, Ibu, dan Mas Mbak yang telah mengisi mohon segera mengisi pretestnya. Mungkin sambil berjalan, kita mau melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya sebelum memasuki sesi materi. Kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, kita akan memulai sesi pemaparan materi yang pertama, material, industri, dan kontrol kualitasnya oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Yanti Dewi Selamat Aryo Bimo, STM Engineering IPN, dan Bapak Muhammad Fadlan, STMT. Kepada Ibu Rianti dan Bapak Fadlan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta, izinkan kami share screen. Jadi, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu?
Sudah keluar ya Mbak Lingga? Sudah bisa dilihat. Sudah terlihat, Bu. Ya, baik, terima kasih. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu peserta, juga para tim pembicara pemateri hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hari ini bermaksud untuk share sedikit terkait pengetahuan tentang material industri. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan, kami sudah sampai seri yang ke-6. Tetapi memang materi ini kami selalu perbarui, sehingga bukan mengulang materi yang sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, yang akan kami tampilkan hari ini bersama-sama yaitu Mas Fadlan dan saya pribadi, kami akan coba men-sharing kepada Bapak Ibu terkait material industri dan kualitasnya. Bapak dan Ibu, kita kalau baca koran atau melihat di berita-berita begitu ya, ini ada seperti berita ini gitu ya, ini sangat terkenal karena terkait penggunaan baja ringan untuk material rangka ya, atap rangka begitu ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu dari kalimat yang disampaikan di sini, apakah ada yang salah atau tidak? Ya. Nah, di dalam berita ini ada hal yang boleh dikatakan tidak benar gitu ya, yaitu penggunaan kata lempengan besi dan baja. Sebetulnya besi dan baja itu adalah dua logam yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya, penggunaan baja dikaitkan dengan pembangunan rumah atau gedung begitu ya Bapak Ibu. Biasanya ketika kita melakukan proses pengecoran atau pembuatan bagasting begitu, itu biasanya kan pakai logam di dalamnya ya. Nah, biasanya orang menyebutnya ini sebagai besi beton gitu. Tapi apakah betul dia besi beton? Tadi kemudian yang selanjutnya terkait galvalum juga seperti itu ya, yang di rangka baja ini. Kemudian terakhir itu keluar lagi masalah apakah galvalum itu bisa dipakai juga sebagai bagasting untuk besi. Nah, ini juga informasi-informasi yang beredar di masyarakat bahwa dikatakan di situ bahwa galvalum itu adalah baja galvanis dan aluminium gitu ya. Padahal sebetulnya tidak demikian. Nah, juga ini disampaikan bahwa material galvalum tergolong sebagai material baja ringan dengan kandungan yang dimiliki adalah zinc kalum. Padahal zinc kalum itu adalah nama dagang dari galvalum. Jadi Bapak Ibu melihat berita-berita yang beredar di dalam masyarakat, memang ternyata pengertian tentang material yang ada itu ternyata memang belum 100% baik. Selain itu juga ketika kita membicarakan kejadian Titanic misalkan, dan juga robohnya salah satu jembatan di Indonesia yang baru beberapa saat dibangun begitu. Nah, ini sebetulnya kesalahannya di mana? Ya, ternyata setelah dilakukan investigasi, semua akibat kurang dipahaminya material yang digunakan. Dengan dasar itu, maka kami di sini memberanikan diri untuk sharing terkait material-material itu sebetulnya seperti apa sih? Ya, dan ini tujuannya adalah supaya kita semua bersama-sama belajar bahwa ternyata banyak sekali material yang ada. Nah, bagaimana penggunaannya yaitu tergantung kita butuhnya nanti seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membicarakan material industri ya, dalam hal ini kami batasi material industri karena waktu pendek. Pasti kalau kita mulai pertama itu dimulai dari atom ya. Atom itu kita udah tahu di SMA kita belajar secara periodik kimia segala macam. Nah, kemudian atom ini akan membentuk molekul dan molekul ini kemudian akan terbagi dua, yaitu molekul yang sejenis yang kita katakan sebagai unsur dan molekul yang tidak sejenis kita akan katakan sebagai senyawa. Kemudian berkumpulnya unsur-unsur dan senyawa-senyawa ini kemudian baru membentuk yang namanya campuran. Nah, campuran ini kemudian yang kita kenal sebagai material.
material. Ketika kita membicarakan dalam bentuknya sebagai material, maka secara garis besar ada 4 material yang kita kenal. Dimulai dari yang pertama kali, dan pertama kali paling banyak digunakan oleh manusia adalah material logam. Disusun kemudian dengan material keramik, dan selanjutnya adalah material polimer. 3 material ini adalah material yang memang bahan bakunya sudah disediakan oleh alam. Dan satu lagi, yaitu pengembangan dari ketiga material yang sudah ada, itu yang kita kenal dengan sebagai material komposit. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu bahan bakunya. Kalau untuk logam, pasti material dasarnya itu adalah biji-bijian yang hasilnya ditambang kemudian diolah. Kalau ketika kita membicarakan keramik, itu juga disediakan oleh alam, ya, contohnya adalah batu kapur, kemudian silika, pasir-pasir laut itu, gitu ya, itu sebenarnya merupakan bahan dari keramik. Dan untuk polimer kita bisa tahu bahwa dia adalah turunan kedua dari minyak bumi dan batu bara. Nah, kita akan masuk satu-satu ya, Bapak Ibu. Secara garis besar untuk material logam yang dipakai di industri itu terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok logam feros dan kelompok logam non feros. Apa bedanya? Bedanya ini ada banyak di sini ya Bapak Ibu. Pertama dilihat dari iron content-nya, dari konten Fe-nya. Ya, jadi dari atom Fe atau unsur Fe-nya. Kalau di feros, maka Fe akan menjadi yang utama. Sedang kalau di non feros, Fe-nya itu tetap boleh ada, tetapi dia tidak menjadi yang paling utama. Jadi dia bukan unsur utama. Nah, ini kira-kira resumenya dari apa perbedaan antara logam feros dan logam non feros. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa logam feros itu magnetik, sementara non feros tidak. Ya, dan ini semua ada secara lengkap di sini. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita membicarakan logam feros sebagai logam industri, maka ada 3 hal yang kita harus perhatikan bersama-sama sebelum kita menentukan untuk digunakan. Pertama dari komposisi kimianya, kemudian komposisi kimia ini akan membentuk struktur mikro, dan kemudian struktur mikro inilah yang akan membuat sifat-sifat. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan material logam sebagai bahan dasar industrinya, maka biasanya kalau ketika kita membeli barang, kemudian kita melakukan pemeriksaan bahan baku begitu ya. Nah, yang diperiksa sayangnya itu hanya komposisi kimia dan biasanya nilai keras gitu ya, karena itu memang pengujian yang paling mudah dan paling cepat. Nah, sebetulnya di antara komposisi kimia dengan sifat-sifat itu ada jembatannya, yaitu struktur mikro. Dan di dalam logam, ketika struktur mikronya berubah, walaupun komposisi kimianya tetap, maka semua sifat-sifatnya juga akan berubah. Nah, di dalam proses karakterisasinya, logam itu bisa dilakukan secara 2 macam, yaitu dengan destruktif atau dirusak dan non-destruktif. Selanjutnya ini adalah salah satu proses ya yang akan dialami logam sebelum akhirnya sampai kepada konsumen. Kita melihat bahwa banyak sekali ini perjalanannya, dan mungkin ada Bapak Ibu yang memang dari perusahaannya, dari industrinya ini sebagai pemakai di awal, di tengah, ataupun di akhirnya sebelum dia dilempar ke konsumen. Nah, selanjutnya material industri yang kedua adalah keramik. Nah, ini adalah pembagian atau klasifikasi material keramik. Ya, jadi ada tradisional keramik. Ini Bapak Ibu kalau kita bingung, kita bisa lihat di rumah ada WC, wastafel. Nah, itu masuk ke dalam tradisional keramik. Dan kemudian ada advance keramik. Advance keramik ini berbeda dengan tradisional keramik di dalam hal susunannya. Kalau tradisional keramik itu biasanya terdiri dari beberapa unsur ya, mulai dari silikanya, kemudian bondingnya gitu ya. Sementara kalau di advance keramik isinya itu malah tunggal, tidak terlalu banyak campuran yang ada di dalamnya. Dan ini kemudian advance
keramik masih dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang elektrokeramik ya, yang ini biasanya dipakai untuk resisten dan lain-lain itu, dan kemudian ada yang dipakai juga untuk advance. Nah, selain itu keramik juga bisa kita lihat atau kita klasifikasikan berdasarkan unsur pembentuknya, posisi kimia pembentuknya ya. Jadi ada yang oxide keramik, silicate keramik, dan ini ada yang nitride keramik juga. Jadi banyak sekali kelompoknya, tapi kita cukup melihat dari segi klasifikasi tradisional dan advance. Ya, kalau yang tradisional memang ya piring makan gitu ya, itu semua yang tradisional, sementara yang advance larinya lebih memang untuk penggunaan engineering. Nah, ini adalah karakteristik keramik, Pak Ibu. Ya. Nah, kalau tadi itu secara garis besarnya, ini adalah berdasarkan kelompoknya tadi. Silicate, oxide, non-oxide, dan glass keramik. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga aplikasinya itu pasti akan mengikuti karakteristik yang dimiliki oleh keramik tersebut. Terkait dengan komposisi kimianya, ya, jadi sama seperti tadi logam, bahwa ketika kita melihat kualitas keramik, kita juga harus melihat mulai dari komposisi kimianya ya, di mana apakah dia akan berdiri sendiri sebagai advance keramik atau dia berdiri bersama-sama di sini sebagai tradisional keramik. Jadi yang saya tampilkan di sini ini kebetulan adalah yang tradisional. Nah, sama seperti halnya logam, keramik juga punya struktur mikro. Dan ini adalah sifat-sifatnya. Biasanya kembali lagi ketika kita membeli sesuatu gitu ya, untuk industri biasanya kita periksa hanya dari komposisinya dan karakteristiknya. Biasanya untuk struktur mikronya kita jarang sekali lakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah prosesnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari pembuatan butirannya sampai kemudian nanti dia jadi produk. Ya, jadi keramik itu memang termasuk salah satu material yang cukup tua ya. Kedua setelah logam kalau saya tidak salah ingat. Nah, kemudian ini adalah selanjutnya adalah keluarga polimer. Ya, banyak sekali klasifikasi polimer, tetapi yang paling mudah gitu ya untuk kita pakai adalah yang ditampilkan di sini. Jadi yang termoset, termoplastik, nah ini paling sering gitu ya. Dan ini penggunanya sangat banyak sampai ke baju ya, Bapak Ibu. Baju kita itu sebetulnya kalau kita lihat ada sekian persen poli, nah polyester atau poly apa ya, itu artinya sebetulnya baju atau kaos kita itu juga dibuat dari polimer. Tadi kami sampaikan bahwa polimer itu asalnya adalah dari second grade-nya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi dia bentuknya akan mempunyai rantai karbon. Nah, ini adalah karakteristiknya, ya, di mana sama seperti keramik, setiap kelompoknya itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Dan penggunaannya harus disesuaikan dengan propertiesnya, dengan sifat-sifat. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah kita lihat ya bagaimana sama kontrolnya, kualitas kontrolnya kita harus lihat dari awalnya, dari komposisi kimia pembentuk awalnya. Ya, kita lihat bahwa setiap kelompok itu punya spesifik rantai karbon. Dan ini perlu kita ketahui ketika kita melakukan pemeriksaan. Juga punya struktur mikro, ya walaupun ini jarang sekali diangkat. Dan ini juga mempunyai sifat-sifat yang sama baik seperti logam maupun pengujiannya pun yang dilakukan sama. Nah, ini adalah proses produksinya, jadi dari awal pembuatan awalnya baru kemudian dia diproses untuk dibentuk. Jadi dibikin bahan bakunya dulu, seperti ini contohnya adalah pembuatan polietilena. Setelah dia jadi chips atau serbuk polietilena, baru dia diproses lanjut untuk dijadikan bentuk apa yang mau digunakan.
Dan ini adalah total produksinya ya. Jadi dari kedua tadi produksi, dimulai dari polimerisasi sampai akhirnya kemudian dia menjadi produk. Selanjutnya ini adalah material industri keempat. Biasanya kalau 3 material sebelumnya itu sudah disediakan oleh alam, kalau komposit ini adalah material industri yang merupakan hasil pengembangan kecerdasan manusia. Jadi pada material komposit ini digabungkan antara material-material yang sudah ada. Entah itu dari logam dengan logam, logam dengan polimer, logam dengan keramik, keramik dengan keramik, keramik dengan polimer, maupun polimer dengan polimer. Ini adalah klasifikasinya. Ya, jadi dalam komposit itu pasti ada 2 hal yang kita akan jumpai, yaitu yang pertama adalah penguatnya dan matriks. Dan klasifikasinya dibagi menjadi berdasarkan penguat dan berdasarkan matriksnya. Kalau berdasarkan penguatnya itu ada penguat berdasarkan particulate composite, jadi dia bentuknya butiran, kemudian yang fiber, serat-serat, dan yang dalam bentuk struktural. Sedangkan base matriksnya adalah seramik, polimer, dan metalik. Kalau kita lihat bagaimana bentuknya, ini adalah klasifikasi yang paling banyak dipakai ya. Jadi sudah digabungkan. Selanjutnya kita akan masuk ke penyusunannya. Jadi memang ada 2 cara untuk membuat material komposit, yaitu yang berdasarkan honeycomb, ya, yang honeycomb bentuknya seperti honeycomb atau seperti lamerat. Nah, ini adalah yang pembentukan honeycomb, di mana komposit itu disusun seperti ini. Ya, jadi penguatnya disusun dalam bentuk honeycomb dan kemudian baru diisi dengan matriksnya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu kira-kira jadinya. Dan selanjutnya ini adalah yang disusun secara lamelar. Jadi penguatnya itu disusun secara membentuk sudut ya. Entah itu 90 atau 180. Kapan ini dipakai, kapan pemilihannya itu semua tergantung dari kekuatan yang dibutuhkan. Jadi misalkan kalau kita membicarakan penggunaan komposit untuk pesawat terbang, ketika kita menyusun bagian untuk digunakan untuk bagian sayap, biasanya kita menggunakan susunan honeycomb, sementara untuk bagian bodi itu biasanya kita menggunakan susunan ini ketika kedua susunan sudah digabung menjadi satu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah komposisi kimia. Jadi kembali lagi ya ke komposisi kimia, selalu dari sana mulainya, dari komposit. Ini adalah struktur mikronya komposit yang juga jarang keluar, dan ini adalah karakterisasi yang bisa dilakukan kepada komposit. Kembali lagi sama Bapak Ibu seperti karakterisasi yang harus dilakukan di dalam baik logam, keramik maupun polimer. Ini adalah proses produksi pembuatan honeycomb-nya ya. Kalau ini kebetulan kami tampilkan yang honeycomb, jadi terdiri dari 3 tahap, cutting, folding, dan curing. Dan ini adalah karakteristik spesifik dari komposit. Ini adalah penggunaan komposit di pesawat terbang seperti yang kami sampaikan tadi ya, bahwa ada beberapa jenis yang digunakan di dalam pesawat terbang itu untuk menggantikan logam yang dulunya adalah. Nah, Bapak Ibu kembali lagi ke gambar yang kami sudah tampilkan sebelumnya. Kenapa sampai proses Titanic, tragedi Titanic itu terjadi? Itu pertama memang karena kurang dipahaminya karakteristik dari logam yang digunakan ya. Pada saat waktu itu digunakan baja, di mana baja ketika dia kena shock temperatur yang tinggi itu akan menjadi getas. Karena itu begitu dia menabrak kerang, karena dia sudah terlalu dingin ya, kemudian dia langsung patah seperti ini ya. Jadi tidak lagi ada proses pelan-pelan gitu, tapi begitu dia menabrak langsung dia getas. Jadi karakter baja di sini itu sudah berubah dari karakternya yang biasanya masih memberikan kelunakan atau ductility itu berubah menjadi seperti kaca. Begitu jatuh dia langsung pecah.
Sementara terkait dengan jembatan, ini jembatan yang di Indonesia ya yang mengalami kerusakan atau rubuh itu, sama Bapak Ibu, itu akibat kurang pahaman pengguna material, ya, di mana material yang digunakan walaupun yang diberikan itu adalah material yang lebih tinggi, ternyata ketika dia lebih tinggi di satu sisi, yaitu dalam hal ini waktu itu disarankan menggunakan untuk ductile iron ya FCD, besi tua modular dengan kekuatan 45. Tetapi diberikan itu adalah FCD 70. Memang dari kekuatan 45 dengan 70 itu 70 jauh lebih tinggi dan memang secara harga lebih mahal. Tetapi ketika kita membicarakan soal penggunaannya sebagai baut, maka kita juga harus memikirkan terkait ductility. Ductility dari FCD 70 itu turun. Jadi dengan bersamaan dengan naiknya nilai tarik begitu ya, ternyata nilai ductility-nya turun. Nah, makanya kenapa jembatan ini kemudian rusak dan putus. Itulah sebabnya kenapa bagi kita semua itu adalah penting untuk mengetahui karakteristik atau sifat dari suatu material yang kita gunakan. Sebetulnya kapan sih kita harus melihat kapan karakterisasi itu harus dilakukan? Pertama harus dilakukan pada saat kita menerima barang, kita menerima bahan baku. Ini harus dilakukan proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku yang kita terima itu sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan ini biasanya dilakukan untuk sampling. Jadi apapun bahan baku itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan di awal. Memang pemeriksaan biasanya dilakukan hanya komposisi kimia dan uji keras. Ya, bahkan di beberapa pabrik itu hanya melakukan uji keras. Karena komposisi kimia butuh waktu. Nah, ini mohon untuk menjadi timbangan kembali gitu ya, karena memang pembentuk utama itu adanya di komposisi kimia. Dan juga pada saat produk kita sudah jadi, ini kita juga perlu melakukan quality control. Karena untuk memastikan bahwa memang yang produk yang kita buat itu memenuhi standar yang diberikan. Jadi kalau memang dia FCD-nya misalkan FCD 45, ya dia memenuhi FCD. Dan jenisnya apa saja? Jenisnya banyak Bapak Ibu, dan kalau kita kembalikan seperti yang tadi kami sampaikan, maka yang pertama harus dicek itu adalah komposisi kimia. Selanjutnya setelah komposisi kimia adalah struktur mikro yang kedua. Kenapa demikian? Karena kita bisa melakukan manipulasi melalui struktur mikro. Jadi kita juga harus tahu apakah struktur mikro bahan baku yang kita terima itu sesuai dengan standar yang diberikan. Setelah itu baru kita lakukan beberapa uji, baik yang destruktif maupun non-destruktif, yang berkaitan dengan sifatnya. Misalkan uji keras, uji tarik, ataupun uji fatigue. Bapak Ibu, berikut adalah perbandingan karakteristik yang dimiliki dari keramik, metal, dan polimer. Ya, ini penting untuk kita ketahui karena pada saat nanti kita memilih, itu kita bisa menggunakan guidance ini. Dan ketika kita bertanya material mana yang paling baik, gitu ya Bapak Ibu, tidak ada material yang paling baik. Karena pada akhirnya material itu digunakan sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan. Kita bisa lihat di sini, ini adalah pesawat terbang di mana beberapa material itu digunakan secara bersama-sama. Jadi ada beberapa desain pesawat terbang yang masih menggunakan gabungan antara logam dengan komposit. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam memilih material, kembali lagi yang utama adalah kita harus perhatikan permintaannya apa, kebutuhan sifatnya apa, kebutuhan lokasinya apa, dan penggunaannya akan terkena kondisi atau situasi ekstrim apa. Itu sangat penting dalam kita menentukan material yang dibutuhkan. Mungkin demikian dari kami, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Kami mempersilakan Bapak Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa disampaikan di chat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Mbak MC.
Baik Ibu, sebelum itu saya ingin menyimpulkan materi yang tadi Ibu sampaikan sedikit ya Bu. Jadi material yang ada dari alam itu ada logam, keramik, dan polimer. Setiap material memiliki karakteristik yang berbeda. Pada logam terbagi menjadi ferrous dan non-ferrous. Lalu pada keramik terbagi menjadi tradisional keramik dan advanced keramik. Pada polimer terbagi menjadi termoset dan termoplastik. Jadi dalam penentuan material yang paling penting adalah mengetahui karakteristik pada setiap material. Baik, izin menyampaikan untuk sesi pertanyaan akan dilakukan di akhir setelah materi terakhir disampaikan. Untuk yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan di kolom chat terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rianti dan Bapak Fadlan atas pemaparan materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang kedua, yaitu peranan maintenance dalam keberhasilan produksi oleh Bapak Insinyur Yoska Oktaviano STMT dan Bapak Insinyur Amal Witono Hadi MT. Kepada Bapak Yoska dan Bapak Amal, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Linggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Jurusan, Pak Daisman dan Bu Dekan. Kami akan menyampaikan pemaparan PKM pada hari ini, yaitu tentang perawatan, pentingnya perawatan dalam suatu sistem produksi. Sebenarnya perawatan ini bukan hanya berlaku untuk semata-mata sistem produksi, tapi lebih kepada mesin atau alat yang bergerak dan perumahan itu dibutuhkan perawatan. Mungkin saya akan sampaikan garis besarnya. Ada perawatan yang sifatnya preventif, kemudian ada yang korektif, dan ada yang sifatnya darurat emergensi gitu ya. Jadi gampangnya kalau yang preventif itu seperti kita sehari-hari mengganti oli di mobil. Ada jangka waktunya, kemudian ada jarak yang harus diganti, sama halnya seperti kalau kita di industri, misalkan kita menggunakan mesin press atau kita menggunakan backup untuk kelistrikan genset, itu harus ada mekanisme perawatan preventifnya terkait dengan misalkan genset, kita anggap saja misalkan waktu simpan solar berapa lama itu ada, kemudian kapan waktunya dipanasin, kapan saatnya mesin ini dihidupkan, dan berapa lama endurance-nya. Sama halnya misalkan kita ada pemeliharaan yang sifatnya korektif. Misalkan yang sehari-hari kita alami adalah misalkan penggantian material ya, penggantian spare part. Ini yang sifatnya korektif dan butuh waktu. Juga ada yang sifatnya emergency, yaitu yang terjadi tiba-tiba kalau ada crash pada saat proses berjalan. Mungkin garis besar itu yang saya sampaikan. Selanjutnya Pak Amal akan mendetailkan satu persatu, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita bersama untuk kita terapkan pada keseharian kita gitu ya. Keseharian lebih gampangnya seperti itu. Mungkin saya persilahkan Pak Amal. Baik, terima kasih Mas Yoska, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Mas Yoska tadi. Jadi topik kita kan
perawatan dalam menunjang produksi gitu. Biasanya dulu kita mengenal adanya total quality management gitu sebagai sebuah standar kualitas dari sebuah produk. Nah, dalam perkembangannya ternyata TQM itu dirasa masih ada yang nyelip gitu, ada yang kurang. Maka kemudian muncullah apa yang disebut dengan TPM, Total Productive Maintenance. Nah, pada kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan apakah itu Total Predictive Maintenance tersebut. Tadi Mas Yuska sudah menjelaskan bagaimana sebuah konsep pemeliharaan atau maintenance itu dalam rangkaian sistem produksi ataupun dalam rangkaian kegiatan permesinan atau hal-hal yang bergerak ataupun sesuatu yang memang kita jalankan berdasarkan waktu atau adanya failure dan waktu gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya konsep perawatan itu akan selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan downtime. Downtime atau waktu di mana dia tidak beroperasi, waktu tidak produksi. Karena di dalam produksi itu kita dibatasi dengan jumlah jam operasi dan apabila downtime-nya itu besar, maka kita akan lost time, akan kehilangan waktu dan apalagi kalau kemudian ditambah dengan adanya kecacatan-kecacatan. Downtime itu biasanya dihasilkan dari beberapa aktivitas. Salah satunya misalkan adanya supply yang delay. Tadi Mas Yuska menceritakan adanya perawatan terencana dan tidak rencana. Nah, dalam pelaksanaannya pun kalau kemudian ada spare part-nya yang delay, maka akan menghasilkan total downtime. Meski kadang ini lupa, tidak pernah dihitung ya. Apa kita para mechanical itu kadang kalau sudah lagi senang gitu ya, walaupun delay berapa, kadang tidak dihitung. Tapi kalau kemudian kita nanti bicara tentang mass production, produksi massal, maka ada yang bocor mungkin bisa dibantu host untuk. Nah ya, jadi kalau kita melakukan produksi massa, maka akan berdampak terhadap bagaimana waktu produksi kita akan jauh berkurang. Dan ini kira-kira yang sering muncul. Pemahaman yang kedua itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan Batav curve. Kurva Batav ini adalah kurva menunjukkan bagaimana sebuah peralatan, sebuah komponen itu mengalami sebuah proses kegagalan atau failure berdasarkan perjalanan waktu. Jadi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pada kelompok yang disebut dengan burn-in. Ini adalah kelompok bagaimana pertama kali sebuah komponen itu atau produk atau mesin itu dijalankan, maka otomatis dia akan mengalami penurunan tingkat variability-nya, kehandalannya. Yang jadi awalnya misalkan kita asumsikan 1 begitu atau 100%, maka dia akan menurun. Sampai kemudian dia akan masuk pada tahap stabilitas yang disebut dengan useful life. Inilah yang muncul. Nah, kemudian pada saatnya ada pada batas waktu tertentu dia akan masuk pada fase yang disebut dengan wear out. Nah, atau dia mengalami sudah declining lah, mengalami kerusakan yang sangat fatal. Nah, faktor-faktor ini, 3 kelompok ini sebenarnya akan menjadi ukuran kapan dan bagaimana kita melakukan proses perawatan. Tentunya kita akan melakukan perawatan agar kondisinya itu pada useful life ini, pada posisi yang ada di tengah, gitu ya, pada posisi di sini. Kita tidak mau pada posisi yang failure-nya itu sudah meningkat, karena di sini pasti beban dan cost-nya akan lebih besar. Nah, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam sebuah mesin-mesin khusus, yang kemudian dia membutuhkan perlakuan-perlakuan tertentu, terkadang kita masih terpaksa untuk menggunakan pada kondisi wear out ini dengan segala macam keterampilan gitu ya. Tetapi idealnya kita akan ada pada posisi ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mencoba untuk, karena kita bicara tentang bagaimana perawatan terhadap produk, maka saya mencoba untuk memperkenalkan apa yang disebut dengan TPM, Total Predictive Maintenance, salah satu metode perawatan yang sering dipakai dan menjadi tolak ukur untuk menunjukkan apakah sebuah lantai produksi, sebuah mesin memiliki kualitas atau kehandalan yang baik. Mungkin nanti waktunya nggak akan semuanya karena memang ini
panjang, tapi saya akan memperkenalkan aja secara singkat. Nanti handout-nya mungkin bisa dibantu Mbak Linggar, bisa dibagikan kepada peserta untuk mengenalkan untuk TPM. Jadi TPM ini merupakan sebuah inovasi di Jepang yang mengembangkan pendekatan-pendekatan preventive maintenance gitu ya. Bagaimana kita mencoba konsep preventive maintenance itu kita gunakan dan kemudian diadopsi oleh Nippon Denso dari Toyota dan kemudian mengeluarkan apa yang disebut dan TPM certification. Memang TPM ini sudah lama gitu ya, tetapi populer itu belum karena biasanya kita mengenal maintenance, apalagi di mechanical itu paling basic gitu, yang korektif ya, atau mungkin kalau toh preventif ya preventif sederhana, nanti atau kalau enggak penggantian gitu, sehingga yang bersifat sistemik, yang melibatkan sistem, yang melibatkan orang, supply, kemudian ada pegudangan dan sebagainya, tidak dimiliki secara komprehensif sampai kemudian dikeluarkanlah TPM certification tersebut. Selanjutnya, TPM ini sebenarnya prinsip ini kalau yang dari pengantar ini adalah bagaimana Nippon Denso ini siap menjalankan perawatan pencegahan yang endingnya sebenarnya apa yang disebut dengan autonomous maintenance. Autonomous maintenance itu apa? Adalah bagaimana seorang yang mengoperasikan mesin secara otomatis dia mampu melakukan perawatan-perawatan sederhana atau perawatan-perawatan basic terhadap peralatan yang dioperatorkan. Karena yang paling mengenal terjadinya gangguan, yang mengenal terjadinya perawatan kepada mesin yang menghasilkan produk adalah si operator. Oleh karena itu, menjadikan operator memahami tentang maintenance itu menjadi penting. Itulah kemudian nanti ada satu dari 8 pilar di TPM itu ada satu pilar yang disebut dengan pilar autonomous maintenance adalah bagaimana pilar mengajarkan operator untuk bisa memahami adanya kerusakan, adanya kegagalan yang mungkin timbul. Harapannya kalau operator itu memahami, maka kerusakan yang terjadi pada peralatan itu adalah kerusakan-kerusakan yang tidak berdampak secara fatal. Kemudian kalau kita lanjutkan pemahaman kita tentang kata total pada TPM itu adalah total yang berhubungan dengan efektivitas, berhubungan dengan maintenance-nya, baik itu ada improvement-nya, ada prevention-nya, ataupun mungkin juga preventif. Kemudian dengan total artinya ada total participation. Jadi dari semua elemen, dari pimpinan, manajemen, operator, fasilitas, dan semua stakeholder yang terlibat, maka dia harus diajak bersama-sama untuk memberikan sebuah pemahaman. Dan ini konsepnya sama seperti konsep TQM, yaitu Total Quality, jadi bagaimana membangun partisipasi secara menyeluruh. Nah, untuk total productive maintenance ini sebenarnya bagaimana kita menjadikan peralatan yang menghasilkan produk itu efektif untuk pekerjanya. Kemudian kita juga bisa membangun sistem perawatan atau pencegahan perawatan preventive maintenance itu yang menyeluruh. Serta kita bisa mengajak semua orang ya berkaitan dengan mesin atau dengan peralatan yang menghasilkan produk kita. Dengan harapan dengan mesin yang baik, yang memiliki reliability yang bagus, yang reliability-nya bisa dikendalikan, maka otomatis produk-produk yang dilakukan itu, yang dihasilkan itu akan berkualitas baik. Persyaratan hubungan kerjasama antara manajemen dan bawahan. Jadi ada kerjasama. Kemudian bagaimana upaya peningkatan TPM itu dilakukan dengan kelompok kecil yang bergantian sehingga terjadi sebuah dinamisasi kelompok, ada yang menjadikan role model, kemudian ada yang mengikuti sehingga kayak snowball begitu. Nah, beberapa penilaian TQM ini beberapa yang diharapkan bisa dikendalikan
tentunya adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan secara langsung, kemudian bagaimana kita mendapatkan objek yang diteliti, atau mungkin kita juga bisa memilih poin-poin yang ada pada TPM. Nanti ini bisa kita sampaikan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, untuk dasar dari TPM itu sebenarnya ada 5. Dari Pak Nakajima itu menjelaskan ada 8 pilar sebenarnya. Tapi dari 8 pilar itu kemudian ada 2 tahap. Tahap yang pertama ini adalah yang 5 ini. Ada 5 fundamental dari fungsi TPM. Yang pertama adalah autonomous, yang kedua adalah equipment improvement, yang ketiga adalah quality maintenance, yang keempat adalah maintenance prevention, dan education and training. Kemudian kalau kita lihat di dalam sebuah diagram begitu ya, maka ada satu kondisi yang menjadi dasar untuk mendapatkan pelaksanaan TPM yang baik, itu ada yang namanya 5S. 5S ini adalah sebuah semboyan yang kemudian dipopularisasikan oleh Toyota untuk menciptakan sebuah kondisi yang rapi, yang bersih, yang resik, yang tertata gitu ya, yang mudah diakses di dalam sebuah 5S. Tujuannya dengan kerapian itu akan mudah untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan yang lain. Di dalam beberapa penelitian dan kunjungan industri yang saya lakukan, apabila sebuah perusahaan itu tidak memiliki 5S yang bagus, maka TPM-nya itu, total predictive maintenance, yang kemudian diukur dengan menggunakan OEE, overall effectiveness, itu tidak bisa mencapai 85%. Jadi pasti di bawahnya itu. Baru kalau kemudian nanti di 5S-nya itu bagus, maka kemungkinan dia bisa growth lebih tinggi lagi, itu akan bagus. Padahal sebuah industri itu bisa mendapatkan sertifikat TPM apabila minimum nilai OEE-nya adalah 85% minimum. Sehingga kalau dia masih belum dapat 85%, ya dia tidak akan mendapat sertifikat untuk di TPM. Ini adalah pilar yang tadi saya sampaikan dari TPM, bagaimana dibangun. Ada 5S ini yang sebagai dasarnya. Kemudian ada pilar-pilar mulai dari kualitas improvement, kemudian ada perencanaannya, ada quality, training, dan sebagainya. Kemudian ini yang tadi basic 5S-nya, yang terdiri dari beberapa definisi pengorganisasiannya, kemudian ada bersihnya, thickness-nya, standarisasinya, kemudian disiplin, gitu ya, SAIRI, SAITON, SAISO, SAISU, dan SITSBUKE sebagai sebuah pilar untuk membangun TPM tadi. Kemudian di sini ada beberapa contoh tentang autonomous. Nanti mungkin bisa dibantu di bagian ke peserta, bisa untuk dijadikan bahan. Satu persatu pilarnya ini dibangun, misalkan dari autonomous, kemudian dari Kaizen, bagaimana kita melakukan improvement untuk menghilangkan 16 losses ya yang sering terjadi. Meskipun nanti kemudian dalam pengembangannya bisa saja dalam sebuah riset ada lossesnya itu bisa tidak aja 16 gitu kan. Tapi ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Nakajima di dalam buku TPM-nya mengkategorikan menjadi 16 losses. Mungkin dalam perkembangannya nanti bisa ada tambahan, yaitu sebuah keluasan dari sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian ada dari planet maintenance sebagai sebuah perencanaan, preventive maintenance, bagaimana kita merencanakan sebuah aktivitas sehingga kita bisa menentukan kapan harus melakukan pergantian, maintain to failure, ada kita juga maintain to failure. Jadi bagaimana kita melakukan perbaikan, bagaimana kita melakukan pergantian gitu ya. Ini ada menghitung kapan sebuah komponen atau sebuah mesin itu mulai mengalami gangguan dari kehandalannya. Biasanya kita mengukurnya dari lambda, dari failure-nya. Jadi kalau failure-nya makin meningkat, maka nilai reliability-nya itu dia akan turun gitu. Dari situlah kemudian kita hitung kapan dia harus dilakukan perawatan atau kapan kita harus melakukan pergantian. Itu yang disebut dalam perencanaan ini. Kemudian ada beberapa contoh perawatan sederhana
nilai tadi saya sampaikan ada nilai OEE gitu ya sebagai target perhitungan. Ini adalah konsep yang konvensional dengan konsep yang terintegrated gitu. Kalau yang konvensional biasanya di satu-satu mulai dari awal pendekatan yang tradisional, tapi kalau yang terbaru dia bisa diintegrasikan sehingga ada waktu persiapan yang lebih pendek di sini sehingga nilai OEE-nya itu targetnya bisa tercapai. Ada quality maintenance. Nah, untuk quality maintenance ini sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai zero defect gitu ya. Zero defect. Karena defect atau cacat dalam sebuah produk itu akan menjadi salah satu variabel dari 3 variabel OEE. Karena OEE itu kan dia dihitung menggunakan yang pertama adalah performance, yang kedua adalah availability time, waktu yang tersedia, yang pertama itu performance atau kehandalan mesin, yang kedua adalah waktu yang tersedia, yang tidak banyak terpotong oleh downtime dan sebagainya. Baru yang ketiga adalah adanya cacat. Nah, itu mungkin yang terkait dengan quality. Kemudian ada juga pilar yang terjadi dari ada safety, health, and environmental. Ini sekarang sudah menjadi standar di industri. Saya pikir di beberapa tempat juga menjadi standar bagaimana zero accident, kemudian zero health damage ini menjadi sesuatu yang ukuran keberhasilan ya. Saya lihat di industri-industri itu mereka akan mulai dengan sebuah statement zero defect ini di dalam sebuah peringatan-peringatan untuk dia mendapatkan sebuah penghargaan atau apresiasi. Malah di beberapa industri accident itu sudah mulai dikembangkan bukan hanya personal accident tapi sudah mulai grup, mulai kemudian dari lingkungan dan dalam perjalanan dan dari rumah gitu. Jadi seseorang diajarkan bagaimana dia hidup dengan baik, harapannya biar kalau dia kemudian memproduksi produk, itu dia sudah terbiasa dengan langkah-langkah yang tidak menghasilkan kecelakaan ini. Kemudian saya akan lanjutkan di dalam 8 pilar tadi sudah implementasi TPM-nya. Ini tahapannya, mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan, tapi ini tidak, intinya adalah kalau TPM itu kita harus membuat satu grup kecil, kemudian kita tentukan area zona yang akan kita pilih, lini mana, mesin mana yang akan jadikan contoh, kemudian di situ kita akan tentukan targetnya, berapa bulan kita akan menghilangkan cacat, berapa bulan kita akan menjaga mesin itu dalam performance reliability yang bagus, dan seterusnya ini ada dalam tahapan implementasi TPM. Termasuk juga pelatihan dan training. Ini ada semua untuk menyingkat waktu, nanti Bapak Ibu bisa langsung dibaca slide-nya yang mungkin nanti akan kami bagikan. Ini tentang bagaimana failure rate ya, kegagalan yang dirawat dan tidak dirawat. Kalau tadi yang disampaikan di dalam grafik Batab itu mulai dari yang burn in sampai yang wear out, saya sampaikan. Kemudian ini hubungan maintenance dengan cost, dengan biaya hubungannya. Nah, ternyata perawatan itu penting gitu ya untuk dilakukan, tetapi juga ada batasnya. Pada saat tertentu kita sudah tidak boleh lagi merawat. Kita harus melakukan paling overhaul atau mungkin malah penggantian gitu. Karena kalau diteruskan perawatan maka dia akan menjadi beban juga gitu. Makanya biasanya untuk menghasilkan produk yang bagus, maka mesin atau sistem itu punya umurnya juga, lifetime-nya. Oleh karena itu biasanya kita diajarkan untuk rajin mencatat gitu ya, rajin mencatat kapan mesin dilakukan, kapan dibongkar dan seterusnya. Terakhir ini adalah tentang overhaul ya, tentang overhaul OEE atau overhaul equipment effectiveness sebagai salah satu pengukuran secara menyeluruh dengan nilai OPM, TPM, yang penilaian ini sebenarnya dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu adalah performance, kemudian ada availability, kemudian yang ketiga adalah defect atau cacat. Yang masing-masing ini untuk menghitung performance itu ada kaitannya dengan manpower-nya, work order dan sebagainya. Ini udah ada rumusnya, ada apanya pendekatannya mana yang dihitung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mencoba menerapkan bisa diambil, bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba. Ini adalah menghitung OE-nya, tadi ada availability time, ada performance, kemudian ada rate of quality atau kecacatannya.
Ini menurut Pak Nakajima sebagai standar OEE 85,4 atau ada yang bisa mengistilahkan 85 gitu. Maka dengan nilai availability time 90%, performanya 95, quality rate-nya adalah 99. Nah, ini kecatatannya ya, catatan produk. Mungkin demikian Mbak Ligar yang bisa saya sampaikan. Ada masih sekitar 20 slide, tapi 20 slide itu adalah pelaksanaan saja, penerapan. Jadi nanti peserta bisa membaca atau melihat untuk kemudian dijadikan bahan referensi. Kalau nanti ada hal yang ingin didiskusikan, dengan senang hati. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoska dan Bapak Amal atas pemaparan materi yang luar biasa. Sebelumnya saya izin memberikan kesimpulan dari materi peranan maintenance dalam keberhasilan produksi, yaitu ada perawatan. Perawatan dibagi menjadi tiga, yaitu preventif, korektif, dan emergensi atau darurat. Lalu kita membahas tadi soal TPM atau Total Predictive Maintenance, bagaimana seorang yang menjalankan mesin mampu melakukan perawatan ke mesinnya atau operator memahami mesinnya. Lalu pada TPM ada 5 pilar, dan perawatan ini penting dilakukan namun ada batasnya. Untuk menghasilkan produk yang bagus, maka penting untuk memperhatikan umur mesin. Terima kasih kepada Bapak Amal dan Bapak Yosra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang ketiga, yaitu Engineering Design FS FIED DID oleh Bapak Insinyur Harimunandar ST MT. Kepada Bapak Hari, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Menarik, sudah dua pembicara tadi yang membawakan materinya. Dan ini saling terkaitan. Insya Allah saya coba membawakan materi tentang yang masih ada related tentang hal dari desain. Izin share screen. Kelihatan ya, share screen saya muncul ya di layar. Apakah nampak kira-kira? Nampak, Mas. Oke, ya siap. Oke, saya coba bawakan visibility study. FED ini maksudnya front end engineering design dan detail yang berkaitan dengan engineering design. Pada akhirnya dari semua tadi yang memang dibahas juga berkaitan dengan materinya itu, pada awalnya ini berkaitan juga dengan tentang desainnya tersebut. Baik tentang produk ataupun tentang sebuah kegiatan atau rencana kegiatan yang akan dilakukan. Apa saja yang akan diisinya, yang akan saya coba bawakan overview itu tentang studi kelayakan, pengertian atau definitifnya, jenis studi kelayakan, langkah studi kelayakannya, faktor lain dari studi kelayakan yang mempengaruhi dari studi kelayakan tersebut, ataupun feasibility study-nya, yang terakhir itu hasil-hasilnya. Overview ini sebenarnya lebih ke arah setiap studi kelayakan itu mempunyai bidang ataupun cabang ataupun core tertentu, cuman ini lebih ke arah generalnya yang bisa mungkin akan bisa cocok dipakai ataupun mungkin ada membutuhkan beberapa modifikasi ataupun tambahan sesuai dengan karakteristik dari baik apapun yang akan didesain ataupun yang akan dilakukan kegiatannya. Nah, feasibility study ini sebenarnya apa sih? Pengertian definitif pada detail analysis that considers all of critical aspect of proposed project in order to determine the likelihood or if succeeding. Jadi intinya definitifnya adalah ini feasibility study atau studi kelayakan ini tentang analisa detail-detail dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan, baik itu yang secara umum dan yang paling penting tentang aspek-aspek yang paling penting dalam pembuatan suatu desain, proyek ataupun material, benda dan lain-lain. Untuk apa? Untuk menentukan faktor-faktor kemungkinannya. Apakah barang ataupun kegiatan ataupun proyek tersebut bisa dilakukan ataupun tidak. Dari segi apa? Intinya ini, dari tiga hal ini. Detail analisanya ini ada tentang yang diberikan harus mendetail, meliputi berbagai macam aspeknya. Aspek yang general sampai yang kritikal. Yang kritikalnya ini tentunya aspek kritis yang paling harus diperhitungkan.
dalam berbagai kondisi, misalnya kondisi dari permintaan ini sebagai seorang desainer, dalam hal ini tentunya dalam tanda kutip adalah seorang engineer-nya ataupun pembuat atau desainernya ini pasti membuat sebuah desain ini atas dasar permintaan. Permintaannya ini apa ya? Mungkin dari permintaan skala kecil, skala besar, jenis bahan baku yang diminta, itu pun juga kita harus pastikan dari secara kualitas ataupun secara kuantitas. Yang ketiga adalah tentang likelihood of succeeding, itu adalah maksudnya semua aspek itu diperhitungkan yang baik general dan kritikal tadi untuk apa mendapatkan persentase ataupun nilai tertentu dan kemungkinan keberhasilan dari sebuah desain tersebut. Tentunya seperti kalau analogi, kalau kita sedang minum obat, pasti setiap obat ini pasti akan ada efek sampingnya yang diresepkan atau yang didesainkan, begitu pula dengan hal ini. Nah, tentunya mempertimbangkan dari besarnya aspek ataupun efek samping terhadap manfaatnya itulah menjadi kunci dari apakah dari sebuah desain ini akan terus dilanjutkan atau tidak. Atau mungkin hanya menjadi sebuah prototipe. Nah, feasibility study, fit, dan DED ini ada 3 hal yang berbeda. Dan tahapan pertama kali itu adalah FS, orang kalau sering bilang itu, atau feasibility study. Feasibility study ini adalah merupakan studi kelayakan dari mana proses untuk analisa pada suatu proyek ataupun suatu desain. Apakah proyek ataupun desain atau gagasan ini layak untuk dilanjutkan. Itu semua biasanya dituangkan dulu dalam feasibility study. Nah, feasibility study ini biasanya bisa dilakukan juga dengan cara desktop study atau pengumpulan parameter-parameter data di awal yang sifatnya raw material ataupun raw data. Ataupun mungkin bisa melihat dari logbook history sebelumnya jika proyek ataupun kegiatan atau desain ataupun material yang akan dibuat ini sudah pernah dibuat sebelumnya. Kalau belum, ya itu lebih ke arah sifatnya desain ataupun estimasi dari semua analisa tersebut. Lalu yang sering juga ditanyakan pertanyaan, feasibility study ini perlu nggak, Pak, Mas, di setiap proses kegiatan desain? Ini balik lagi, kalau rule of thumb-nya dari sebuah proses engineering, biasanya ini sih harus menjadi hal yang mandatori sih sebenarnya, kalau untuk seorang engineer biasanya. Tapi kadang ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya rutin dan unrutin. Kalau yang sifatnya rutin, kadang di beberapa, ini juga balik lagi ke kebijakan perusahaan ataupun ke kebijakan dari, kalau untuk saintis ataupun researcher ya ataupun penelitian ya wajiblah kita buat. Tapi biasanya kalau untuk prosesnya di manufacturing atau di industrial ataupun di proses FBC, di perusahaan FBC yaitu engineering, procurement, dan construction, biasanya kalau mereka pekerjaan yang sudah rutin dilakukan, mereka punya template-nya. Ataupun mungkin mereka tidak mengharuskan untuk membuat FS ini atau feasibility study, karena ya sifatnya pekerjaannya yang rutin sama, barang yang akan dihasilkan sama. Tapi kadang ada beberapa hal juga yang sifatnya modifikasi, nggak mesti baru. Nah, kadang modifikasi ini pada akhirnya tetap harus dilakukan, tentunya ada studinya atau kelayakannya dulu, yang pada akhirnya berpengaruh ke MOC, biasa disebutnya Management of Change. Nah, di dalam MOC ini biasanya mengharuskan ada feasibility study. Dari pengalaman saya dan dari beberapa praktisi pun juga, ataupun dari studi kelayakan biasanya mempersyaratkan itu. Yang kedua, setelah terjadinya feasibility study, sudah dikumpulkan semua collecting data dan dibuat tadi, itu biasanya ada yang namanya FEED atau Front End Engineering Design. FEED ini apa sih? FEED ini merupakan studi lanjutan dari feasibility study tadi, lebih komprehensif dia. Di tahapan ini biasanya hal-hal yang sifatnya teknikal atau engineering tadi itu lebih mengerucut, nggak segeneral dari feasibility study tadi. Namun dia masih sedikit di bawah detailnya dibanding DED atau detail engineering, design engineering. Nah, yang terakhir ini adalah detail engineering design atau di mana yang biasa disebut DED. Ini lebih ke arah final produk akhirnya dari FS dan FIT tadi. Di mana di dalam DED ini fase terakhirnya ini adalah yang mendetailkan setiap desain dan tingkatnya memang sudah di tingkat yang sudah di-approval oleh siapa? Oleh user, oleh dari para pemangku kepentingan yang memang meminta tadi awalnya ada rencana atau gagasan dari pembuatan sebuah desain engineering ataupun desain dari sebuah manufacturing yang baru. Nah, ini 3 halnya yang berbeda dari tentang feasibility study, fit, dan DED. Kita lanjut, jenisnya dari studi kelayakan. Ini lebih ke arah yang saya bawakan ini lebih ke arah ke FS-nya dulu, feasibility study-nya untuk kelayakannya. Karena pada akhirnya dari sebuah VFS ini adalah dasarnya fundamental untuk
nanti kita membuat fit apalagi di ID. Nah, dalam sebuah studi kelayakan atau FS ini, kelayakan teknis yang paling pertama itu adalah secara teknis, proyek atau apapun desainnya yang akan dibuat ini sudah bisa dibuat, simpel gitu, ataupun bisa terbuktikan, ataupun bisa ibaratnya dimampu wujudkan secara teknis. Karena pada akhirnya jika tidak mampu diwujudkan itu akan hanya menjadi sebuah prototipe. Nah, yang mampu diwujudkan dari segi apa? Dilihat dari secara teknisnya, teknologinya, alatnya, sumber dayanya, manpowernya yang membuatnya, bahkan dari faktor teknis lainnya yang sifatnya yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, ini juga perlu diperhatikan kenapa pada akhirnya setiap produk yang dibuat ini harus wajib memenuhi regulasi standar atau peraturan yang berlaku. Nah, dari secara teknisnya setiap standar-standar tersebut terhadap barang atau kegiatan yang berlaku kita harus ada reference-nya. Jadi ada acuan bakunya di mana acuannya itu adalah menjadi sebuah minimum requirement-nya atau persyaratan minimum. Di bawah dari persyaratan minimum itu biasanya tidak diperbolehkan untuk dibuat. Kenapa? Ada faktor-faktor teknis yang memang dipertimbangkan. Di atasnya boleh, gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangannya. Pada akhirnya, kapan harus dibuat minimum mendekati standar atau sesuai standar atau di atas ya? Ya tergantung dari kebijakan ataupun funding ataupun ya itu tadi core-nya dari kebutuhan karakteristik material ataupun karakteristik dari si perusahaan ataupun proyek yang akan dibuat. Itu tergantung dari beberapa hal tersebut. Selanjutnya itu tentang kelayakan ekonomi, di mana kelayakan ekonomi ini adalah aspek studi kelayakan bisnis yang paling sebenarnya pada dasarnya pemicu dari sebuah FS ini kadang suka dari pengalaman yang saya coba sharing yang akan menjadi tolak ukur pada akhirnya desain ini akan dibuat sejauh apa atau sebagus apa. Yang sebenarnya agak bertolak belakang di sini yang sering kejadian adalah kita sebagai seorang engineer, terutama saya yang pernah juga saya alami juga, ataupun beberapa engineer di sini, ataupun seorang desainer, sebuah desain itu biasanya seorang engineer atau desainer tuh lebih ke arah sifatnya yang ideal. Ideal dalam artian idealnya itu yang paling mumpuni, paling aman, dan paling, ya kalau bisa paling mutakhir. Karena apa ya kita mempertimbangkan segala aspek tadi berdasarkan reference yang memang ada. Cuma pada akhirnya kelayakan ekonomi yang akan membatasi, melimitasi atau memborder kita ini nggak bisa dibikin. Pada akhirnya secara teknis tadi kelayakan teknis kita sebenarnya sudah tidak termasuk prototipe, mampu layak untuk diwujudkan, tapi pada akhirnya akan hanya menjadi sebuah prototipe begitu dimasukkan kelayakan keekonomiannya. Kenapa? Terlalu mahal, terlalu banyak ibaratnya nggak komersil nanti dari jualnya. Hal-hal tersebut hal-hal seperti itu yang menjadi kendala di saat kelayakan studi. Nanti ada flowchartnya saya coba tunjukkan kapan di saat kelayakan teknis ini berbenturan dengan kelayakan ekonomi. Selanjutnya tentang kelayakan operasional. Nah, ini tadi seperti yang sudah disebutkan juga oleh Ibu Prof. Priyanti dan Pak Amal dan Pak Yoska. Kelayakan operasional ini adalah analisa yang paling penting juga untuk dapat nantinya menentukan kebutuhan perusahaan ataupun kebutuhan desain ataupun kebutuhan material yang akan dibuat ini dapat terpenuhi dengan menyelesaikannya. Menyelesaikan dalam arti apa ya? Studi kelayakan ini juga harus memeriksa bagaimana nanti saat ini sudah selesai barang dibuat ataupun proyeknya dibuat itu mampu dioperasikan, mampu dipelihara karena pada akhirnya jika biaya operasional atau biaya pemeliharaannya lebih tidak ekonomis, pada akhirnya ya kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi ini nggak akan terpenuhi juga. Nah, yang terakhir adalah kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal ini lebih ke arah targetnya, due date-nya, kapan ini harus selesai. Karena pada akhirnya jika terlalu lama, tentunya karena tadi kita membuat desain karena ada demanding atau ada permintaan dari salah satu pihak ataupun pasar kita bisa sebut. Nah, jika kita tidak terpenuhi jadwal itu ya siapa yang akan beli, siapa yang akan bayar. Pada akhirnya akan jadi useless semua yang sudah dibuat gitu. Nah, ini kelayakan jadwal ini harus dipertimbangkan dari kriteria aspek seperti itu, termasuk juga pemilihan mesin saat produksinya, saat OM-nya atau maintenance-nya, ataupun hal-hal yang sifatnya pembiayaan untuk apa? Untuk menjaga kesinambungan dari proyek ataupun desain ini bisa berjalan dalam artian apa? Rencana anggaran biaya ataupun owner estimate. Itu paling penting. Nah, ini langkah studi kelayakan itu simpelnya dari sebuah flowchart awal itu semua itu berdasarkan dari inisial target ataupun problem ataupun demanding awal.
Dari sana kita mulai screening apa sih yang penting-pentingnya yang harus kita catat dalam artian permintaan tersebut, yaitu tadi dari aspek-aspek keekonomian, teknis, maintenance, produksi, dan lain-lain. Itu kita coba screening, kita coba bagi-bagi dulu apa yang memang menjadi kriteria-kriteria yang perlu menjadi pertimbangan saat desain. Pada akhirnya itu dituangkan dalam sebuah technical analysis. Nah, ini sudah di prosesnya fit. Kalau di sini tadi prosesnya FS, di sini proses sudah masuk di fit. Nah, di fit ini kita coba detailkan apa sih yang sebenarnya memang dari desain awalnya kita dulu sebagai seorang engineer ataupun desainer. Tapi pada saat kita membuat sebuah desain tersebut, kita harus mempertimbangkan alternatif desainnya ataupun alternatif cara-cara dari studi kelayakannya. In case apa tadi, yaitu tadi, jika ada berbenturan tiba-tiba setelah desain kita jadi, berbenturan dengan financial atau economic analysis. Wah, nggak masuk nih. Kira-kira nggak bisa nih dibikin seperti ini. Terlalu tinggi nih. Ataupun terlalu oke canggih, oke hebat. Tapi kita nggak bisa jual nih di pasar. Mau jual berapa. Ataupun nggak masuk nilai keekonomisan proyeknya. Mau balik modal kapan. Nah, ini yang sering terjadi kejadiannya. Lalu apa yang kita terjadi? Dari impact assessment tersebut kita coba cari alternatif teknologi. Nah, biasanya akan balik lagi nih ke seorang engineer atau desainernya. Gimana nih Pak, Mas, kira-kira? Ya, sebagai seorang engineer, ingat perpaduannya ataupun seorang desainer itu acuan kita awal adalah standar dari minimum reference-nya tadi. Mungkin kita bisa turunkan spek, tapi tidak menurunkan kualitasnya dan tidak menyalahi dari apa regulasi dari standar-standar yang berlaku. Paling kita hanya bisa bermain di sana ataupun kita cari metode yang lain teknologinya yang lebih simple, disimplifikasi, tapi tujuan dari objek yang apa yang kita akan capai itu bisa tercapai. Nah, hal seperti itu biasanya butuh dari keterlibatan berbagai pihak yang memang dalam melakukan FS. Jadi FS ini nggak melulu tentang seorang desainer atau engineer, nggak. Dari berbagai aspek studi kelayakan tadi biasanya akan ikut terlibat dan dimintakan pendapatnya. Itu. Nah, ini juga lebih ke arah flowchart yang memang lebih agak detailnya dari semua supply, demand, dan strategic plan ataupun productivity. Ini dasarnya kadang nggak melulu tentang strategic apa new project, kadang existing butuh improvement. Ini juga kita bisa lakukan untuk lakukan studinya. Strategic plan-nya apa, produktif apa yang ingin dicapai, apakah hanya productivity improvement-nya atau hal yang lain, atau memang ada yang berkaitan dengan isu keselamatan kerja. Nah, diidentifikasi, setelah diidentifikasi dari sebuah itu semua, nanti akan keluar sebuah identifikasi dari proyeknya, ataupun analisanya seperti apa, dalam bentuk apa ya ini, feasibility report atau FS tadi. Setelah FS ini jadi, kalau memang oke, baru kita akan lakukan ke approval. Tentunya untuk apa menjadi sebuah fit tadi, sebuah fit dan di dari mana, tentu dari para pemangku pihak ataupun biasa kita bisa sebut manajemen lah, karena pada akhirnya sebuah perubahan ini yang berhubungan dengan perubahan adalah tadi seperti saya bilang ada sebuah prosedur emosi atau manajemen of change yang tentunya manajemen yang akan approval. Kalau mereka approve, ini kita akan bisa lanjut pada akhirnya yaitu menjadi sebuah DID dan menjadi sebuah RAB, rencana anggaran biaya ataupun owner estimate yang harus diwujudkan, akan menjadi sebuah benda ataupun wujudnya yang akan bisa terlihat baik itu sebuah proyek, improvement atau apapun. Tapi jika tidak mendapat approval dari manajemen, dia akan balik lagi ke sebuah proyek analisis awal tadi, di mana berdasarkan dari komen-komen dari manajemen. Hal seperti itu yang memang ini lebih ke sifatnya yang existing. Ini sifatnya existing, tapi bisa juga diterapkan dengan beberapa improvisasi untuk new project, tergantung dari kebutuhannya. Nah, faktor lain dari studi kelayakan tadi itu semua yang saya bahas itu lebih ada hal-hal yang sifatnya multi kriteria dan pembobotan. Jadi ada hal-hal lain yang menjadi faktor X-nya lah dari semua desain tersebut yang kemungkinan bisa jadi kurang cocok ataupun sebagai bahan pertimbangan. Ini digunakan apabila ada hal-hal yang sifatnya bobot tersendiri dari di luar dari semua 4 aspek yang tadi sudah dibahas. Contohnya apa? Ada nilai-nilai non-ekonomis ataupun nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Ini yang paling sering terjadi juga. Kalau kita sifatnya pekerjaan desain baru di luar area kerja kita nih.
Seperti apa misalnya social cost. Kalaupun yang existing tentunya juga ada cost-cost seperti ini. Seperti apa ya? Misalnya tadi ada improvement, perubahan desain, perubahan ataupun improvisasi dari perbaikan produk, ada biaya yang sifatnya seperti advertising ataupun biaya pengiklanan lah, ataupun yang sifatnya untuk sosialisasi. Nah, ini hal-hal yang sifatnya kadang tidak bisa di-measure ataupun tidak bisa diukur. Ini butuh para ahlinya. Termasuk juga hal yang sifatnya tentang keselamatan kerja. Nah, ini perlu juga secara teknis dalam FS tadi biasanya akan dilakukan HAZOP dan HAZIDS, yaitu Hazardous Operability Study dan Hazardous Identification Study. Ataupun kadang beberapa perusahaan menyebutnya sebagai IBPR, Identifikasi Bahaya Potensi Resikonya. Dari sebuah perubahan desain, dari sebuah desain baru, dari sebuah proyek baru, ataupun hal-hal yang sifatnya pewujudan yang baru. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang harus dimasukkan dalam pembobotan untuk pembuatan sebuah FS untuk nantinya menjadi dasar sebuah FEED atau Front End Engineering Design Detailnya. Nah, dari analisa tadi, simpel gini saya sedikit kasih untuk gambarannya. Gimana sih hierarkinya, Pak, Mas, kalau nanti dibuatkan? Ini hanya sebagai gambaran saja, sebagai draft body-nya saja, mungkin masih bisa diimprove. Jadi bikin hierarki, lah, hierarkinya itu ada level 1, level 2, level 3, di mana level 1 ini adalah goal-nya. Nah, level kedua ini adalah kriteria-kriteria yang tadi kita bahas itu, economical, technical, likelihood, dan lain-lain. Nah, dari setiap kriteria di level 2 ini pun ada subkriterianya. Subkriterianya ini kita harus definitifkan. Dia sebagai area yang memang masuknya di mana di sini. Dia moderate importance, equal importance, ataupun esensial. Nah, ini yang harus di brainstorming bersama dengan anggota departemen ataupun bagian-bagian yang lain. Terakhir sampai di level 3 ataupun bisa jadi ini akan memanjang di bawah. Lalu gimana menentukan atau mendeterminasinya dari definition untuk importance atau tingkat kepentingan? Lebih ke arah ini, masing-masing kriteria tali ataupun koneksinya ini makin banyak dia berkoneksi terhadap satu dengan yang lain, harusnya itu akan menjadi importance-nya naik levelnya. Nah, itu tergantung dari yaitu proyeknya apa, main core-nya bidangnya apa, dan juga kebijakan yang paling penting kebijakan dari perusahaan ataupun kebijakan dari para manajemen masing-masing. Intinya itu, tapi semua tergantung dari goal-nya dulu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk sebagai analytical untuk hierarki prosesnya. Pada akhirnya lebih mempermudah nanti di saat membuat sebuah FS gitu. Jadi nggak terlalu lebar itu dan juga nggak terlalu simple, bisa mencakup semua aspeknya. Pada akhirnya dari sebuah FS tadi ini akan menghasilkan sebuah studi kelayakan di mana studi kelayakan itu akan berupa yaitu tadi sebuah studi ataupun lebih ke arah pendekatan desktop ataupun dokumen-dokumen yang bisa dihasilkan. Apa saja biasanya studi kelayakan teknis, pemilihan kasusnya, pemilihan teknologinya, ini akan dokumen-dokumen output yang bisa jadi keluar, studi keuangan dan keekonomiannya baik itu rencangan anggaran biaya, owner estimate, IRR, return investmentnya, risiko awal terhadap arus kas keuangan atau forecast-nya terhadap kondisi pasar nantinya. Nah, ini biasanya yang akan bisa keluar hasilnya. Yang lebih detailnya lagi biasanya nanti ada di FEED. Nah, ini lebih ke arah hasil dari studi kelayakan FEED dan DED. Apa yang bisa dihasilkan atau di deliverable dari hasil FEED itu? Berbagai aspek bidang PIC keilmuannya, baik itu secara proses, mechanical, sipil, piping, dan lain-lain. Termasuk juga tentang electrical dan proses dan safety. Ini adalah desain dokumen-dokumen output yang bisa dihasilkan oleh FEED berdasarkan hasil dari kelayakan studi kasus ataupun studi FS di awal tadi. Ini semua hal yang bisa kemungkinan nantinya, ini hanya salah satu contoh untuk EPCC, tapi untuk manufacturing juga bisa masuk di beberapa ya, tergantung yang mana yang bisa kita ambil. Nah, sebenarnya deliverables ini juga membantu di saat kita menentukan FS tadi untuk hierarkinya. Apa sih output yang mau kita hasilkan dokumennya? Makin banyak dari semua dokumen ini pada akhirnya adalah kesimpulannya, semakin detail aspek daripada studi tersebut, pastinya semakin presisi dari hasil prediksi yang mungkin akan kita lakukan untuk pembuatan sebuah new project, sebuah produk baru, ataupun improvisasi dari produk ataupun proyek yang sudah ada.
Pada akhirnya, if you can film an idea in your mind, follow that film idea. Shot for shot, scene for scene, and that idea is what making. Jadi intinya, kalau memang punya sebuah ide dalam sebuah pemikiran untuk sebuah desain, lakukan setiap ide itu berdasarkan ya film demi film, adegan demi adegan, rincian demi rincian, dijabarkan masing-masing. Pada akhirnya jika memang ide tersebut worth it dan mungkin untuk diaplikasikan, kenapa tidak? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari atas pemaparan materi yang luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya memberikan kesimpulan dari materi ketiga, yaitu Engineering Design, FS, IPED, dan DED. Visibility atau studi kelayakan, ada detail analisa, critical aspect, likelihood of succeeding, feasibility study atau FS, proses di mana tahap analisa pada suatu proyek apakah layak dilanjutkan atau diproses. Lalu FEED, front end engineering design, studi lanjutan FS, semakin detail dari FS namun tidak sedetail DED. Lalu yang terakhir DED atau detail engineering design, final product atau produk yang sudah di-approval. Lalu ada kesimpulan dari presentasi yang tadi dipaparkan, yaitu semakin detail aspek pada studi, semakin presisi hasil dari prediksi. Baik, terima kasih kepada Mas Hari sekali lagi. Baik, kita lanjutkan ke sesi pemaparan materi yang terakhir, yaitu analisa thermal metode TGA dan DSC untuk polimer oleh Bapak Aska Aulia, STM Engineering. Kepada Bapak Aska, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Aska Aulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai thermal analysis dengan metode TGA dan DSC untuk polimer. Baik, jadi thermal analysis itu adalah bagaimana kita mengetahui pengaruh dari perubahan suhu terhadap sifat dari material yang diberikan perubahan suhunya. Nah, di sini tuh ada beberapa metode yang bisa digunakan, ada TGA, DSC, DTA, TMA, DMA, dan ada juga yang lainnya. Nah, masing-masing dari metode ini memiliki hasil analisa yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini saya akan memfokuskan pada TGA dan DSC saja. Nah, di manakah thermal analysis ini biasa digunakan? Jadi, tidak hanya pada industri polimer, tetapi juga bisa di F&B, QC material, pharmaceutical, aerospace, dan beberapa industri lainnya. Dari thermal analysis ini, kita bisa mendapatkan hasil seperti perubahan massa, titik leleh material, suhu kristalisasi, temperatur gelas, perubahan entalpi, perubahan dimensi, dan elastisitas. Oke, yang pertama kita masuk di TGA. Pada prinsipnya TGA itu adalah mengukur perubahan berat dari sampel ketika ada perubahan suhu. Jadi TGA ini adalah thermographimetric analysis. Skemanya seperti pada gambar satu ini, jadi ada sampel dan reference. Nah, sampel itu diletakkan dalam crucible. Nah, gambar dua ini adalah crucible. Dan crucible nanti sampel dalam crucible ini diletakkan pada alatnya atau TGA itu ada di atas crucible holdernya. Nah, di sini tuh akan diatur keadaan udaranya, lalu kita perlu mengetahui berat sampelnya, dan juga menentukan beberapa parameter yang diperlukan untuk pengujian, seperti heat flow-nya,
heat rate-nya, waktunya, suhu awal, dan suhu akhirnya. Nah, berikut adalah hasil dari TGA. Ada beberapa jenis hasil yang bisa didapatkan pada pengujian TGA. Nah, yang A ini menunjukkan kalau tidak terjadi perubahan massa ketika ada perubahan temperatur. Jadi grafiknya itu adalah flat saja ketika dinaikkan suhunya. Yang kedua itu grafik B. Nah, grafik B itu adalah seperti grafik mengalami penurunan, di mana terjadi pengurangan massa yang dimungkinkan akibat pengeringan atau desorption. Selanjutnya ada yang grafik bentuk C, ini single stage decomposition, jadi hanya satu kali penurunan akibat kenaikan suhu. Nah, yang D ini multi-stage decomposition, kemungkinan ada beberapa material dalam satu sampel yang mengalami dekomposisi setiap kenaikan suhunya. Jadi di titik ini material A terdekomposisi, lalu lanjut di titik ini terjadi dekomposisi selanjutnya, lanjut lagi di sini. Yang E ini sama seperti D, tapi dia menggunakan heating rates yang lebih tinggi. Selanjutnya yang F ini adalah terjadi reaksi dengan udara, jadi ada penambahan massa, itu seperti oksidasi, dan yang G ini setelah terjadi oksidasi ini mengalami dekomposisi ketika temperaturnya dinaikkan. Berikut adalah aplikasi dari TGA-nya. Salah satunya adalah menguji material nilon 66 yang digunakan untuk bulu sikat gigi. Jadi bulu sikat gigi ini materialnya itu nilon 66, lalu dilakukan pengujian TGA. Nah, pengujian TGA ini dilakukan pada suhu awal 22 derajat hingga di 900 derajat. Dari grafik ini nampak ada pengurangan massa sedikit pada temperatur 100 derajat sampai 200 derajat. Ini dimungkinkan adalah hilangnya kadar air ketika terjadi pemanasan. Dan kemudian mengalami penurunan kembali sekitar suhu 400 derajat hingga habis material pada sekitar suhu 700 derajat. Nah, di sini jadi material nilon jika dipanaskan mulai dari 400 hingga 700, materialnya itu akan mengalami dekomposisi dan pengurangan massanya hingga 100%. Selanjutnya kita bisa melihat mengenai bagaimana kita memilih material untuk o-ring. Jadi o-ring yang akan dibuat itu bisa menggunakan beberapa jenis material dan kita bisa mengetahui bagaimana sifat material yang akan kita gunakan pada o-ring ini. Di sini ada contoh 4 material yang diuji. Ada PTFE, NBR, EPDM, dan FPM. Nah, 4 material ini memiliki perbedaan grafik pada termografnya. Nah, ini tuh grafik termograf hasil pengujiannya. Untuk material PTFE, dia mampu menahan hingga suhu yang lebih tinggi, sekitar 500 derajat, namun mengalami dekomposisi hingga 100% setelah melewati suhu 600 derajat. Berbeda dengan NBR. NBR dia mengalami dekomposisi mulai suhu 250 derajat, EPDM, dan FPM. Nah, FPM ini dia mampu menahan suhu lebih tinggi dibandingkan dengan NBR dan EPDM. Dan untuk material FPM, EPDM, dan NBR itu mereka mampu menahan suhu di lebih dari 700 dengan tidak mengalami dekomposisi hingga 100%. Jadi ketika dipanaskan hingga suhu 700 derajat itu masih ada sisa dari materialnya. Nah, tentu dari pengujian ini dapat dipilih material yang akan digunakan dengan o-ring yang akan dibuat. Apakah dengan ketahanan suhu yang lebih tinggi atau cukup yang lebih rendah, bagaimana o-ring ini akan digunakan di mesin apa,
dan bagaimana perlakuan panas yang akan diterima oleh orang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Nah, pada dasarnya DSC ini untuk mengukur energi yang diserap atau dilepas oleh sampel selama pemanasan ataupun pendinginan. Nah, skemanya kurang lebih masih sama dengan TGA, jadi ada reference, ada sampel, kemudian dimasukkan kepada tempatnya di mesinnya, lalu ada perbedaan. Kalau di TGA tadi itu mengenai berat, jadi ada sensor berat yang diaktifkan. Sensor berat itu yang akan menentukan perbedaan berat antara reference dengan sampel. Oh iya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari hasil pengujian DSC. Nah, kita lihat di sini ada tanda EXO ke atas dan ENDO ke bawah. Nah, beberapa lab pengujian itu ada yang menggunakan EXO-nya ke bawah atau endonya ke atas. Jadi perlu diperhatikan posisi dari arah tanda exotherm atau endotherm. Yang pertama ini adalah ada initial startup deflection. Jadi ini adalah garis di grafik yang tidak menunjukkan apa-apa. Jadi ini hanya startup-nya saja. Jadi ketika kita ingin melakukan pengujian, itu baiknya diberikan jarak dari suhu yang ditentukan sehingga tidak mempengaruhi hasil dari grafik yang muncul ketika pengujian. Selanjutnya ada gas transition di sini di mana terjadi perubahan fase dari fase glass ke rubbery. Jadi material yang sifatnya seperti kaca itu akan berubah menjadi lebih lunak dan lentur ketika melewati fase glass ini. Selanjutnya ini terjadi kenaikan pada grafiknya. Ini menunjukkan eksotermal itu kristalisasi. Kemudian yang keempat ini endotermalnya ini menunjukkan melting. Kelima dan keenamnya itu adalah vaporisasi dan dekomposisi. Nah, ini adalah grafik untuk TG-nya atau temperatur gelasnya. Jadi yang berdua ini jika diperbesar itu seperti ini. Ini adalah posisi dari glassy state dan rubbery state. Nah, di sini adalah glass transition-nya. Di titik transisi gelasnya. Biasanya diambil di titik tengahnya ini. Jadi ini awal mula, ini akhirnya, terus diambil di titik tengahnya ini. Jadi titik transisi gelasnya ini berdasarkan didapatkan dengan temperaturnya di titik yang tengahnya atau midpoint-nya. Nah, ini pengujian untuk DSC. Salah satu contohnya adalah tentang polyethylene. Nah, polyethylene ini ada yang dari bentuk granul, lalu sudah diolah menjadi tube yang baru dibentuk, dan tube yang sudah lama. Nah, ada perbedaan hasil pengujian DSC pada granul, tabung yang baru, dan tabung yang lama. Dari areanya nampak besarnya energi yang diterima itu 177. Untuk yang tube baru itu 173, yang sudah lama itu 67. Jadi terjadi penurunan dengan titik meltingnya yang juga mengalami perubahan dari yang granul dengan yang sudah diolah. Lalu yang di baru ini muncul peak di 181. Ini kemungkinan ada pengotor sehingga terjadi penyerapan energi lagi. Nah, di sini saya bilang ini pelelehan karena di sini EXO-nya turun. Ketika EXO turun berarti endotermnya yang digunakan ketika ke atas grafiknya. Selanjutnya ini juga masih di polyethylene tapi di HDPE. Ini adalah dua grade material berbeda. Jika suatu perusahaan milik Bapak Ibu ingin melakukan pembelian dari vendor baru atau percobaan material baru, lalu melakukan pengujian, salah satunya tentang kemampuan termalnya, ini bisa digunakan. Jadi dari sini kita nampak kalau sampel HDPE-nya ini secara titik meltingnya, lalu
entalpinya itu masih sama atau energinya. Tapi ketika dilakukan pengujian tentang oksidasi, dari udara atmosfer juga digunakan awalnya, lalu digunakan udara oksigen. Nah, ini terjadi perubahan. Jadi ketahanan terhadap oksidasi termalnya itu sampel kedua itu lebih rendah daripada sampel yang pertama. Sampel pertamanya sampel pertamanya mampu untuk 30 menit, OIT-nya untuk yang sampel grade 2 itu hanya 22,7 menit. Hampir 2 kali lipatnya. Aplikasi keduanya, pengujian DSC ini adalah untuk menguji polietilen yang film. Jadi bentuk lembaran dari polietilen ini itu bisa juga dilakukan pengujian jika terjadi kegagalan. Contohnya sebagai berikut. Jadi ini hasil pengujian dari sampel yang bagus dan yang rusak. Ketika kita bandingkan kedua sampel yang ada, kedua sampel antara yang baik dan yang buruk, ini nampak pada DSC untuk melting point dan energinya itu masih sama. Sudah terjadi perlakuan yang dipanaskan atau kenaikan suhunya. Perubahannya minor. Jika dilihat yang OP sampel ini ada kenaikan peak di luar dari melting point-nya, tapi di NOK juga ada. Jadi belum bisa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya untuk pengurangan masanya, ini juga masih di posisi yang relatif berbeda sedikit saja. Seperti titik pengurangannya mulai dari suhunya 439, yang ini 437, lalu habisnya di suhu 600 masanya, lalu berakhirnya di 457, yang satunya di 459. Perbedaannya cukup sedikit, hanya 1, sekian. Lalu kemudian dilanjutkan pengujian untuk pendinginan. Jadi setelah material itu dipanaskan, kemudian didinginkan, barulah muncul perubahan yang bisa diambil kesimpulannya. Jadi untuk material yang bagus dan yang tidak bagus ini nampak perbedaan pada suhu mulai kristalisasinya. Untuk yang sampel yang baik itu kristalisasinya dimulai di suhu 116, 115 derajat. Sedangkan sampel yang buruk itu menunjukkan suhu kristalisasinya dimulai pada suhu di atas suhu yang sampel baik ini terjadi, ada di 119, 121, 118. Nah, dimungkinkan dari pengujian ini, sampel non-oke ini mengalami kegagalan karena lebih mudah mengalami kristalisasi. Karena di suhu yang lebih tinggi dia sudah mengalami kristalisasi, sehingga terjadi kecacatan. Nah, ini slide terakhir, yaitu yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengujian ini adalah satu, suhu mula dan suhu akhirnya. Suhu mula ini mengenai pertama untuk penentuan suhu mula adalah bagaimana suhu yang akan dianalisa. Seumpama suhunya di 100 derajat, kita bisa gunakan mulai dari 30 derajat untuk mengantisipasi startup grafik yang terjadi. Nah, itu bisa dikalkulasi dengan berapa peningkatan suhunya, umpamanya dari 30 ke 100 dinaikkan 10 derajat Celcius per menit, itu berarti memerlukan 7 menit. Nah, itu adalah waktu yang bisa digunakan untuk menghindari kesalahan dalam membaca grafik. Lalu suhu akhirnya juga disesuaikan dengan suhu yang akan dianalisa, karena semakin panjang suhunya akan semakin lama proses pengujiannya. Selanjutnya ada laju pemanasannya. Jadi tadi kita lihat di slide yang TG, itu semakin cepat laju pemanasan, grafiknya itu mulai diperhalus, tidak lebih detail. Jadi semakin kecil laju pemanasan, maka grafiknya bisa lebih detail. Selanjutnya berat sampel dan bentuk. Sampel ini bisa berbentuk liquid, bisa berbentuk padatan, dan bisa berbentuk serbuk. Nah, diharapkan bentuk dari sampel ini dapat menutupi seluruh crucible-nya. Nah, ini dapat menutupi bagian permukaan crucible sehingga penyebaran panasnya itu bisa merata, dan beratnya itu sudah bisa dimulai dari 3 mili hingga 20 mg. Lalu jenis gas yang digunakan.
Nah, jenis gas yang digunakan ini ada jenis gas yang reaktif dan tidak reaktif. Umpamanya tidak reaktif atau inert itu biasanya digunakan nitrogen. Kalau seumpamanya perlu oksidasi berarti perlu gas ruang atau oksigen. Selanjutnya ada tentang ICTA atau anti-CTA. Nah, ICTA ini adalah mengenai arah grafik endoterm dan eksotermnya. Jika ICTA itu dia endotermnya turun. Kalau anti ICTA endotermnya yang naik. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Aska atas pemaparan materi yang luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya memberikan kesimpulan dari materi terakhir ini, analisa thermal metode TGA dan DSC untuk polimer. Termanalisis ini ada 5, tapi yang kita bahas ada TGA dan DSC. Pengaplikasiannya biasanya material dan FNB. Pengaplikasi TGA ada nilon 66 yang biasa digunakan pada bulu sikat gigi dan juga PTFE. Lalu pengujian untuk DSC pada polietilen dan polietilen film. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Aska. Acara selanjutnya yaitu pengisian umpan balik dan pesan-pesan pelatihan yang sudah dikirimkan pada kolom chat. Bapak Ibu dimohon untuk mengisi umpan balik yang sudah diberikan di kolom chat. Mungkin sambil mengisi umpan balik kita bisa melakukan sesi foto bersama. Pada Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman peserta bisa digunakan virtual background yang sudah dikirimkan di kolom chat. Pada Bapak Ibu peserta dan teman-teman, mungkin bisa dibuka kameranya. Saya ingin mengambil gambar untuk dokumentasi. Oke. Slide pertama, saya ambil gambarnya 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Demikianlah acara PKM pengenalan dan karakterisasi material ke-6 pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara izin memohon diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. atas trainingnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Apa itu? Makasih Pak Kusuma untuk Ya, makasih. untuk presentasinya akan kami kirimkan beserta sertifikat di lain waktu. Ya.